Halo semuanya, selamat datang lagi bersama gue Jordi dari The Lazy Gadgets. Dan hari ini kita kedatangan Realme C20. Sebuah smartphone yang menurut gue itu cukup menarik karena dia punya tagline tuh rajanya smartphone sejutaan. Dan dari semua Realme yang pernah gue pegang, ini sedikit berbeda. Nanti gue akan bahas. Tapi kita ngomongin Realme C20 ini sebelum kalian mulai bacot sebagai keyboard warrior ya. Mungkin kalian bisa dengar pendapat gue dulu. Apresiasi dulu apa yang gue omongin. Karena dari gue pribadi, walaupun dia bilang sejutaan, gue prediksi harusnya harga di sekitar 1,3 jutaan. Tapi seperti biasa, Realme itu nggak pernah mau ngasih tahu harganya sebelum produknya launching. Jadi kita lihat aja seberapa bagus barang ini. Yang warnanya ini gue dapet abu baja. So, ini adalah Realme C20. Kita tahu kalau Realme itu mengeluarkan seri C itu udah kayak apa ya? Ritual bulanan. Hampir tiap bulan tuh selalu ada C baru. Yang gua nggak suka adalah Realme C series ini bisa dibilang cukup mirip satu sama lain. Kali ini sedikit berbeda. Satu, dia punya satu kamera. Biasanya tuh dia punya quad kamera, dia punya triple kamera dan segala macam. Ini dia cuma punya satu kamera, satu flash dengan tulisan AI kamera. Dua, speakernya sekarang berpindah ke sini. Dan speaker ini itu di bawahnya ya, dia tuh kayak ada semacam benjolan kecil, kayak jerawat, yang agak geli-geli gimana gitu kalau pegang gitu sama tangan. Gue nggak tahu gunanya apa, tapi selogika gue ini adalah ketika kalian taruh di bawah itu kan keangkat dikit, jadi suaranya itu nggak akan nempel, atau speakernya itu nggak akan nempel ke meja yang mungkin mengurangi sedikit sound quality-nya. Itu yang gue dapat dari logika gue. Terus kita ngomongin dari sisi desain, kurang lebih sama. Kiri kanan kalian bisa dapat volume up, volume down, power button. Di bawah ada 3.5 mm jack. Nggak ada speaker karena speaker berpindah ke bawah, dan micro USB di 2021. Lalu di sini ada SIM tray, di mana SIM tray-nya untungnya dia itu memberikan SIM tray itu expandable up to 256GB dan dual SIM. Ini hal yang cukup penting karena storage dari smartphone ini itu hanya di 32GB. Jadi kalau kita ngomongin dari desainnya itu udah ada perbedaannya, dan hal menarik yang gue bahas dari storage tadi itu adalah urusan ketika gue download game. Kalian tahu kalau gue download game untuk pengetesan itu gue harus punya Antutu, Battery Lock, Mobile Legends, Genshin Impact, War Rift, sama PUBG Mobile. Jadi untuk Antutu sendiri, gue nggak tahu, mungkin belum kompatibel sama smartphone ini, dan gue juga nggak sempat untuk download Antutu versi sebelumnya karena sekarang kan versi 9, cuman dia ada tulisan OB Open Beta, jadi gue rasa ada ketidakkompatibilitas di sana. Jadinya ketika gue plug dan unplug pun dia itu force close, dia itu nggak bisa melewati tesnya. Jadi nanti mungkin gue akan update untuk versi sebelumnya, gue akan download dulu APK lamanya atau gue pindahin dari handphone gue yang lama. Nanti gue akan taruh di community postnya YouTube atau mungkin post di Instagram. Jadi tolong di follow kedua hal itu. Terus kalian tadi nggak salah dengar, gue dengan sadar diri melihat smartphone ini yang gue tahu sebenarnya gue nggak punya ekspektasi apa-apa, tapi gue download Genshin Impact ke sini. Itu yang ngebikin storage saya itu kemakan banyak banget, yang mengharuskan gue itu harus ngapusin aplikasi-aplikasi preloadnya. Nah, tanpa ekspektasi apapun, dan gue berharap lah, maksud gue tahu dia nggak bakal bisa jalan, gue tahu, cuman gue kayak kali aja. Jadi gue download, dan ya memang ini memang sebuah smartphone yang dibikin lebih ke second phone untuk smartphone untuk mereka yang mau untuk online schooling, mau sebagai sebuah handphone pertama, itu lebih ke arah sana. Ini bukan smartphone buat main Genshin Impact, bukan. Jadi dari situ kejawab juga kalau ya Genshin Impact nggak bisa jalan. Jadi dia itu stuck di loading dan habis itu dia force close. Tapi ngomongin game, masih ada 3 game lain dan itu semuanya bisa jalan. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah Mobile Legends Bang Bang. Untuk game yang pertama ini, gue kayak salah account, gue login akun kedua gue dan gue merasa hina. Saya yang bekas mythic ini sekarang sudah menjadi kambing silver, elite. Dan untuk Mobile Legends Bang Bang ini gue main selama 11 menit, itu menghabiskan 2%, dan gue nggak tahu kenapa gue ketemu bot semua. Dia meremehkan skill gue si Muntun ini, dan itu 2% itu cukup menarik karena itu dibantu dengan baterai 5000 mAh dari smartphone ini, yang berarti dia sudah sangat-sangat awet. Bayangin 11 menit 2%, jadi kita hitung kasar, kalau kalian main 1 jam berarti 12%, 100 bagi 12 berarti harusnya 8. Berarti kalian bisa main selama 8 jam dengan smartphone ini. Kalau gue hitung kasar. Tergantung match kalian berapa lama. Kan biasa orang main 20-30 menit. Terus
hal tadi untuk masa baterai itu kenapa bisa irit juga dibantu dengan layarnya. Dia layar dari smartphone tuh memang di HD Plus 720 x 1600, which is the normal thing untuk semua smartphone Realme Series C yang gua udah bukan hal yang kayak wow gitu, kayak ya udah emang Realme C itu udah SD aja gitu semuanya. Terus kedua, gue main Wild Rift. Wild Rift adalah game favorit gue untuk sekarang karena gue anaknya Riot abis ya, walaupun Valorant gue di ban sama Riot. Untuk Wild Rift sendiri itu gue bermain di 30 fps. Jadi dia emang dapatnya itu kalian bisa ngambil performance sama quality. Cuman gue ngambil performance di 3. Gue coba di 60 fps awalnya. Dan itu ada frame drop yang cukup signifikan. Jadi itu frame dropnya itu bukan frame drop. Dari awal kalian main di 60 fps, dia nggak akan nampilin 60 fps. Dia nampilin itu di 45 sampai 55. Dan ketika kalian main itu bisa frame drop sampai 30. Jadi gue saranin kalian main di 30 atau 40 fps karena itu lebih nyaman. Walaupun akan ada frame drop, cuman tidak terlalu signifikan. Tadi gue lupa bilang juga untuk Mobile Legends Bang Bang itu dia gue bisa main di high frame rate dan high. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk Helio G35 yang mentenagai si smartphone ini. Nah, ngomong Wild Rift lagi, dia itu main selama 11 menit dan itu menghabiskan baterai yang sama, itu di 2% dengan suhunya itu di sekitar 37,4 derajat. Terus moving on, PUBG Mobile, sebuah game tembak-tembakan yang cukup ramai, walaupun gue tahu Free Fire lebih ramai, cuman gue nggak pernah coba Free Fire selama hidup gue. PUBG Mobile sendiri ini tentu aja main match-nya itu yang lama, karena kita kan main 100 orang gitu. Nah, untuk PUBG Mobile dia itu 28 menit itu menghabiskan sebanyak 7%. Banyak-banyak lagi itu irit banget. Dan irit banget untuk seri 5000 mAh. Iya, 5000 mAh tuh irit. 28 menit ini tuh di sini udah mulai terasa anget. Dimana suhunya itu bahkan naik sampai 41 derajat. Walaupun volume dan brightness gue di 50% seperti biasa. Dan panasnya itu di sekitar di sini. Oke. Jadi kurang lebih itu aja untuk game test. Untuk performa, kalau untuk daily usage, untuk Instagram segala macam sebenarnya masih bisa ditolerate. Nah, ngomongin speknya, mungkin tadi ada yang ke-skip atau mungkin nggak dengerin performance game-nya karena kan gue selip-selipin. Jadi gue kembali sekali lagi, Helio G35 dengan RAM 2GB dan storage di 32GB, expandable up to 256GB dengan Android 10 dan baterai 5000 mAh dengan chargingnya itu di 10 watt. Nah, smartphone ini bisa dibilang Android 10 sih gue nggak ada masalah ya. Maksud gue Android 10 tuh bukan hal yang jadul banget, jadi it's fine, dan kita juga masih dapat dark mode, dan untuk baterai tadi 5000 mAh kalian bisa pakai 1-2 hari harusnya masih aman banget. Terus kita lanjut layar. Tadi gue cuma bahas dikit, tapi untuk layar sendiri gue baik lagi. Ini dia di 720 x 1600 dengan rasionya itu di 89,5% HD+. Layar gue nggak ada komplain sebenarnya, bisa digunakan di outdoor, bisa nonton juga standar, warnanya juga masih pop. Cuman dagunya memang agak tebal untuk masalah layar ini. Dan kalau ngomong brightness, ya gue kasih lihat aja kali ya sementok-mentoknya itu berapa. Jadi walaupun nanti di kamera beda karena kan tergantung pencahayaan gue di sini ya kan. Nah itu sekitar sini dan tuh di sini untuk fullnya. Terus gue tambahin lagi dikit untuk speakernya itu juga lumayan kenceng suara, lumayan oke sebenarnya buat ngerusuk. Oke, hal terakhir yang paling menarik buat gue pribadi, kamera 8 megapiksel bukan 2.0 tanpa ada kamera tambahan. Hasil kamera ini menurut gue masih instagramable, walaupun secara warna ya saturation agak naik, tapi nggak parah, warnanya masih pop. Cuman yang gue suka adalah dari hasil foto yang gue dapetin itu bisa mendapatkan detail-detail dari kayak sidik jari gue, terus gue dapet detail dari rajutan di top yang gue pakai sekarang, kayak adalah kayak detailnya kalau kalian zoom in tuh kelihatan. Gedung-gedung tulisannya juga masih aman. Dibawa ke night mode pun mungkin tanpa night mode itu kurang oke, tapi kalau dengan night mode noise-nya jadi kelihatan lebih banyak tapi dapat pencahayaan. Dan salah satu tips yang gue rasakan adalah ketika gue coba foto sesuatu dan gue pengen dia lebih saturated warnanya, warna lebih pop, itu bisa menggunakan night mode, jadinya dia akan lebih terang gitu. Dan untuk selfie, karena masalah sama sekali, gue ngerasa aman-aman aja untuk selfie-nya. Jadi gue cukup terkejut sebenarnya ngelihat hasil foto dari kamera si Realme C20 ini. Oke, gue rasa itu aja karena kita akan masuk ke video. Video biasa kan terpisah, nanti kan gue akan berubah kan di layar kalian gitu kan, nggak akan di video ini, tapi kita akan langsung masuk aja ke pembahasan videonya. Ini adalah kamera belakang dari Realme C20, ini gue di ruangan syuting gue baru kelar syuting. Kalian bisa ngeliat ada noise sama seperti hasil fotonya.
terlihat ada noise. Gue akan coba gerak ke depan. Belum terlalu terang karena emang masih jam 6 pagi, jadi masih ada kabut kalau dilihat dari jauh. Dan untuk resolusinya masih 80-30, jadi dia nggak bisa ke 60 nih kalau kita zoom lagi. Ini kan saya lihat mentoknya di 4 kali doang, udah itu kabut semua. Gedung-gedungnya pada nggak kelihatan semuanya, itu masih kabut semua. So mungkin gue cukup tertarik dengan hasil fotonya, tapi videonya cukup standar, terlihat warna juga agak plain, tapi setidaknya nggak dibikin oversaturated yang gue suka dibandingkan dibikin oversaturated, tapi terlihat pale. Mungkin karena layar, mungkin akan berbeda ketika gue lihat di post pro dan nanti diedit hasilnya mungkin akan berbeda. Jadi menurut kalian gimana? Langsung komen aja. Jadi ini jam 6 pagi ya harusnya, dan gue baru selesai buat syuting C20 ini. Jadi kalian bisa ngeliat ini baru bangun mataharinya, dan gue di belakang matahari. Jika gue klik belakang tuh kalian bisa ngeliat, dan langitnya masih oke lah. Ini kalau kita, gue nggak tahu sih matahari sekarang di mana, soalnya masih pada berkabut. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri. Dan actually ini gue pakai resolusi 1080 1080 30 karena 720 juga 30, jadi nggak ada 60 fps untuk selfie kamera ini. Tapi menurut kalian gimana untuk hasil video depannya? Komennya di bawah ya, saya belajar, kalian jangan harap lah. Oke, kesimpulannya, Realme C20, sebuah smartphone yang katanya harganya bakal di bawah 1,5 juta dan punya tagline rajanya smartphone 1 jutaan, dengan prediksi gue tuh di 1,3 juta. Kita lihat aja nanti foto perilisannya. Gue paling cuma tambah-tambah teks dikit aja. Pertama, kamera surprisingly detailnya oke buat gue, masih oke sih. Maksud gue bisa kasih ke orang dan mungkin orang nggak akan percaya itu datang dari sebuah smartphone harga 1 jutaan. Terus performa untuk daily usage, untuk chattingan, untuk Instagram, sosial media, online school, second phone, gue rasanya nyaman banget. Tapi buat main game lebih ke game-game ringan. Jangan harap main Genshin Impact, mainnya Mobile Legends masih bisa. Warif gue pribadi yang emang demen, gue nggak terlalu nyaman karena emang ada frame drop. Bahkan ping naik ke 100 aja gue bisa kesel. Dan PUBG masih bisa walaupun masih ada beberapa frame drop. Tapi untuk Mobile Legends itu aman banget. Terus moving on lagi, apa lagi ya? SIM tray, dual SIM, jadi buat kalian bisnis oke. Dan baterai 5000 mAh dipadukan dengan Helio G35 dan dipadukan dengan layar HD, itu ngebuat kalian bisa scrolling Instagram dan TikTok seharian sambil rebahan. Terus rebahannya itu pasti karena 5000 mAh, I guess bisa 12 jam ya kan. Jadi dari pagi kalian bangun, makan, mandi, habis itu rebahan nonton TikTok sampai malamnya nyesel, terus malamnya berjanji untuk besok nggak begitu, dan besoknya begitu lagi. Sama, nggak bercanda, gue kerja di sini. Dan I guess that's it. Ya udah, ini gue nggak bisa bilang apa. Maksudnya second phone iya, online school iya. Sebenarnya ini lebih ke handphone buat admin gitu, sekretaris, taruh di kantor, handphone yang ditinggal di kantor untuk pekerja-pekerja. Jadi kayak kalau mau kontak segala macam tuh, ini masih oke banget. Ini di harga 1 jutaan, bukan 1,5 jutaan, oke banget. Jadi I guess that's it. Kalau di kantor kita kan admin nggak bisa ya dikasih handphone begini ya, orang sehari chat masuk lazy titip 30 songong, abis itu nggak ada yang chat lagi, nggak bercanda. Oke, I guess that's it untuk review Realme C20. Jangan lupa like, comment, share, follow kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Stay safe you all. Bye bye guys.